Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas kriteria kestabilan yang banyak digunakan di sistem dinamik untuk mengkaji kestabilan sistem dinamik, yaitu kriteria Roth-Hurwitz. Di sini kita akan membahas konsep dasarnya. Pertama-tama kita membahas konsep dasarnya, kemudian pembahasan beberapa contoh soal, kemudian kasus-kasus khusus, dan materi ini akan dilanjutkan dengan materi penggunaannya pada analisis kestabilan sistem dinamik. Pertama, konsep dasarnya. Jadi misal diberikan polinom karakteristik. Jadi misal polinom karakteristik berorder n sebagaimana yang diberikan pada persamaan 1 dengan A0-nya tidak sama dengan 0 dan AI mulai dari 0 sampai N adalah elemen real dan A0-nya tidak sama dengan 0. Pada beberapa kasus sulit untuk menentukan bentuk eksplisit akar polinom. Meskipun demikian, karakteristik akar polinom dapat diselidiki dengan menggunakan tabel Roth. Tabel Roth yang berasosiasi dengan polinom sebagaimana yang diberikan pada persamaan pertama sesuai dengan yang diberikan pada tabel 1. Jadi seperti inilah tabel Roth-nya. Jadi Anda bisa lihat di sini R11-nya adalah A0, kemudian R21 adalah A1, kemudian A2 adalah R12 dan begitu seterusnya. Sampai nanti kita tambahkan di sini untuk baris terakhirnya itu adalah untuk kolom terakhirnya dua kolom terakhirnya adalah 00. Nah, jadi di sini untuk menghitung, jadi dua baris pertama ini diperoleh dari polinom karakteristik. Koefisien polinom karakteristik. Sedangkan R yang lain itu diperoleh dengan menggunakan rumus ini. Jadi Anda bisa lihat rumus ini. Inilah rumus yang akan kita gunakan untuk menentukan entry yang lain. Jadi ini penjelasannya. Baris pertama dan kedua tabel 1 diisi sesuai dengan koefisien polinom 1. Kemudian AI sama dengan 0 untuk I lebih besar dari N. Kemudian yang ketiga, entry baris ketiga dan seterusnya ditentukan menggunakan persamaan 2. Maksudnya rumus ini. Kemudian apabila dalam proses perhitungan diperoleh nilai 0 pada kolom 1, nilai 0 tersebut diganti dengan epsilon lebih besar dari 0. Dengan epsilon merupakan bilangan real yang sangat kecil. Nah, setelah itu proses dilanjutkan sebagaimana proses sebelumnya. Adapun kriteria Roth-Hurwitz seperti ini. Yang pertama, banyaknya perubahan tanda pada kolom 1, banyaknya perubahan tanda. Jadi di sini yang penting adalah perubahan tandanya. Banyaknya perubahan tanda pada kolom 1, tabel 1, menandakan banyaknya akar polinomial karakteristik 1 yang memiliki bagian real positif. Jadi di sini kalau misalkan 2 kali perubahan tanda, berarti banyaknya akar polinom yang memiliki bagian real positif adalah sebanyak 2. Kemudian, yang kedua, semua akar polinom karakteristik 1 memiliki bagian real negatif jika semua entry pada kolom 1 tidak 0 dan memiliki tanda sama. Jadi tidak 0 dan memiliki tanda sama. Maka jika tidak ada perubahan tanda dan tidak 0, maka semua bagian real nilai eigen atau akar dari polinom karakteristik adalah memiliki bagian real negatif. Nah, pembahasan contoh soal. Misalkan seperti ini. Identifikasi karakteristik akar polinom berikut dengan menggunakan tabel Roth. Setelah itu, tentukan akar analitiknya dan bandingkan kesimpulan yang Anda peroleh dari analisis tabel Roth dengan akar analitik. Nah, misalkan kita diberikan polinom ini pangkat 2. Lambda kuadrat tambah 2 lambda tambah
5. Nah, selanjutnya kita buat tabel row-nya. Jadi tabel row-nya seperti ini, 2 kolom pertama. Jadi seperti ini 2 kolom pertama. Ini koefisiennya adalah 1. Langsung diisi di sini. Kemudian 2 kita isi ke sini. Kemudian 5 isi ke sini. Dan ini diisi dengan 0, 0. Kolom ketiga 0 karena I-nya lebih besar dari N. Nah, selanjutnya kita gunakan rumus sebagaimana diberikan pada persamaan 2. Nah, Anda bisa lihat di sini. Rumusnya seperti ini. Jadi 1/5. Jadi di sini polanya 5. 5 ini ke sini. Dikurang 1/2. Dikurang 1/2. Dikali 0. Jadi seperti ini polanya. Hasilnya adalah 5. Kemudian selanjutnya 0 ini ke sini. Kemudian yang ini dikurang 1/2 dikali 0. Hasilnya adalah 0. Sehingga diperoleh 1, 2, dan 5. Nah, ini tandanya positif, positif, positif. Sehingga tidak terjadi perubahan tanda. Jadi kesimpulan yang dapat kita peroleh, yang dapat kita ambil dari kasus ini adalah tidak ada perubahan tanda sehingga semua bagian real akar dari polinom 3 memiliki bagian real negatif. Jadi seperti ini. Jadi jelas bahwa semua entry pada kolom 1 bertanda sama, positif. Oleh karena itu, semua akar polinom 3 memiliki bagian real negatif. Nah, dengan menggunakan rumus kuadratik, kita memperoleh hasil seperti ini. Jadi kita memperoleh seperti ini. Nah, terlihat bahwa bagian real dari lambda 1 dan lambda 2-nya adalah minus 1, lebih kecil dari 0. Sehingga kesimpulan dari analisis menggunakan tabel row dan dengan menentukan akar eksplisitnya dengan menggunakan rumus kuadratik sama, yaitu semua akarnya memiliki bagian real negatif. Nah, selanjutnya kita membahas yang contoh ini. Jadi misalkan diberikan persamaan polinom seperti ini, lambda kuadrat dikurang 6 lambda ditambah 18. Selanjutnya kita buat tabel row-nya, tabel row yang bersesuaian dengan polinom ini. Jadi sama prosesnya dengan yang tadi. Jadi sini koefisiennya 1, kemudian minus 6, 18, dan 0, 0, 0. Nah, selanjutnya kita tentukan di baris selanjutnya. Jadi baris selanjutnya kita tentukan. Nah, ini 18, jadi polanya seperti ini sama dengan pola yang tadi. Jadi 18, ini 18 dikurang 1 dibagi minus 6, 1 dibagi minus 6 ini ke sini. Kemudian dikali 0. Ini hasilnya adalah 18. Nah, pola yang sama kita lakukan. Ini 0 ke sini, kemudian ini 0. Dan ini ke sini 1/6 sehingga diperoleh 1 min 6 18. Artinya ada 2 kali perubahan tanda dari positif negatif menjadi positif. Nah, dengan demikian diperoleh bahwa 2 akar polinom 4 memiliki bagian real positif. Jadi karena terjadi 2 kali perubahan tanda. Nah, dengan menggunakan rumus kuadratik sama dengan yang contoh 1 tadi, kita tentukan akarnya. Jadi akar eksplisitnya kita tentukan dan diperoleh hasil seperti ini. Jadi Anda bisa lihat di sini. Lambda 1/2-nya sama dengan 3 plus minus 3i. Dengan demikian, bagian real akarnya adalah memiliki bagian real akarnya adalah 3 dan lebih besar dari 0. Nah, hasil yang kita peroleh ini dengan menentukan akar eksplisitnya sama dengan hasil yang diperoleh dengan menggunakan tabel row, yaitu semua
akarnya memiliki bagian real negatif. Nah, selanjutnya diberikan polinom seperti ini. Lambda kuadrat dikurang 2 lambda dikurang 8. Nah, kita buat lagi tabel root-nya. Seperti ini tabel root-nya. Jadi ini 1, kemudian minus 2, kemudian minus 8. Nah, selanjutnya diisi 0, 0, dan 0. Ini tips dari saya, selalu tambahkan satu kolom yang intinya 0. Seperti yang di kolom ketiga ini. Nah, dengan pola yang sama dengan dua contoh soal sebelumnya, di sini Anda bisa lihat minus 8 ke sini. Kemudian 1 dibagi min 2 ini 0 ke sini. Sehingga didapatkan hasil minus 8. Jadi 1 min 2 minus 8. Berarti satu kali perubahan tanda. Positif, negatif, negatif. Satu kali perubahan tanda. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat satu akar polinom 5 yang memiliki bagian real positif. Dengan menggunakan pemfaktoran, jadi dengan menggunakan metode pemfaktoran didapatkan hasil seperti ini. Nah, terlihat bahwa akar polinomnya adalah lambda 1 sama dengan 4 dan lambda 2-nya sama dengan min 2. Jelas bahwa salah satu bagian real dari akarnya memiliki bagian real positif. Nah, hasil ini sesuai dengan analisis tabel root. Nah, selanjutnya lambda kuadrat. Jadi lambda kuadrat dikurang 8 lambda ditambah 15. Tabel root-nya seperti ini. 1, kemudian minus 8, selanjutnya 15, dan diisi 0, 0, dan 0. Nah, dengan menggunakan rumus yang sama dengan pada contoh-contoh sebelumnya, diperoleh hasil seperti ini. Jadi positif, negatif, positif, berarti 2 kali perubahan tanda. Artinya semua akar polinom 6 memiliki bagian real positif. Jadi ini, semua akarnya yaitu 2 akar polinom 6 memiliki bagian real positif. Dengan menggunakan pemfaktoran dapatkan hasil seperti ini. Jadi lambda 1-nya sama dengan 3 dan lambda 2-nya sama dengan 5. Nah, terlihat bahwa bagian real dari lambda 1 dan lambda 2-nya positif. Hasil ini telah sesuai dengan hasil analisis tabel root. Nah, selanjutnya polinom lambda kuadrat tambah 3 lambda tambah 2. Nah, untuk tabel root-nya seperti ini. Jadi 1 di sini, kemudian 3 ini, kemudian plus 2. Nah, 0, 0, dan 0. Selanjutnya kita hitung dengan pola seperti ini, 2, pola yang rumus yang digunakan pada contoh sebelumnya. Kemudian ini sepertiga ke sini, kemudian dikali 0. Hasilnya adalah 2. Positif, positif, positif. Sehingga kesimpulannya, kedua akar polinom 7 memiliki bagian real negatif karena 2 kali perubahan tanda. Jadi maksudnya tidak terdapat perubahan tanda. Karena tidak terdapat perubahan tanda, maka dapat disimpulkan bahwa semua akar polinom 7 memiliki bagian real negatif. Dengan pemfaktoran diperoleh lambda 1 sama dengan minus 2 dan lambda 2 sama dengan minus 1. Jelas bahwa bagian real semua akarnya memiliki bagian real negatif, dan ini sesuai dengan analisis tabel root. Nah, sekarang kita beralih ke polinom pangkat 4. Jadi ini polinom pangkat 4. Ini akan susah ditentukan akar eksplisitnya. Kalau lambda pangkat 2 kita tadi dapat menggunakan pemfaktoran dan rumus kuadratik. Nah, kalau lambda pangkat 4 kita akan pelajari dengan tabel root saja. Solusi analitiknya akan dilakukan dengan bantuan komputer. Nah, ini
lambda pangkat 4 dikurang 4 lambda pangkat 3. Jadi seperti ini 1. Nah, di kolom pertama, kemudian min 4 ini, kemudian min 7 kita tulis ke sini, kemudian plus 22 ini, kemudian plus 24 ke sini. Kemudian diisi 0, 0, dan 0. Nah, selanjutnya dengan pola yang sama, kita hitung semua entry-entrynya. Jadi min 7, jadi pola yang sama, jadi min 7, minus 7, ini ke sini. Kemudian 1 dibagi minus 4, kemudian 22. Ini menghasilkan minus 1,5. Nah, untuk entry di samping kanannya, di sebelah kanannya didapatkan yaitu 24. Ini 24. Polanya seperti ini. 24. Kemudian 1 bagi min 4. Kemudian dikali 0. Hasilnya adalah 24. Nah, untuk di kolom ketiga kita hitung sama dengan polanya yang tadi. Jadi ini 0. Kemudian 1/4 dikali 0. Hasilnya adalah 0. Di sini langsung ditulis saja 0. Nah, dengan melanjutkan semua entry-nya, jadi selanjutnya dengan melanjutkan perhitungan yang sama polanya dengan yang tadi, diperoleh hasil seperti ini. Jadi positif, negatif, 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 dan positif. Artinya terdapat 2 kali perubahan tanda. Jadi terdapat 2 kali perubahan tanda. Sehingga kesimpulan yang dapat kita tarik adalah 2 akar polinom 8 memiliki bagian real positif. Jadi 2 akar polinom 8 memiliki bagian real positif. Dengan menggunakan metode Horner, diperoleh akar polinom 8, yaitu lambda 1 sama dengan min 1, lambda 2 sama dengan min 2, lambda 3 sama dengan 3, dan lambda 4 sama dengan 4. Nah, jelas di sini ada 2 akar yang memiliki bagian real positif, yaitu nilai lambda 3 dan lambda 4. Hasil ini telah sesuai dengan hasil analisis tabel Raud. Nah, selanjutnya lambda pangkat 5. Jadi selanjutnya lambda pangkat 5. Nah, kita susun tabel Raud-nya seperti ini. 1, kemudian min 2, 3, min 12, 22, dan 20. Kemudian kita tambahkan kolom 4 yaitu 0, 0. Ini untuk membantu. Jadi kolom untuk membantu. Nah, selanjutnya dengan pola yang sama seperti yang kita lakukan pada contoh-contoh sebelumnya. Jadi ini 3. Ini 3. Kemudian dikurang 1 dibagi min 2. Ini dikali minus 12. Nah, dapat minus 3. Nah, kita tentukan yang dapat, sehingga dapat di sini 12, kemudian di sini 0. Nah, nanti di sini lagi dengan pola yang sama didapatkan di kolom pertama ini minus 20, kemudian minus 20 dan 0, dan dilanjutkan sehingga terisi semua entry-nya. Jadi, dapatkan di sini positif, negatif, 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 positif, negatif. Berarti di sini perubahan tanda, di sini perubahan tanda, dan di sini perubahan tanda. Ada 3 kali perubahan tanda. Jadi terdapat 3 kali perubahan tanda, sehingga dapat disimpulkan 3 akar polinom 9 memiliki bagian real negatif. Nah, ini dengan menggantungkan, kalau yang tadi bisa menggunakan metode Horner, kalau yang ini saya menggunakan software Octave. Dan diperoleh akarnya adalah lambda 12 sama dengan min 1 plus minus 2i.
lambda 34-nya sama dengan 1 plus minus I, dan lambda 5-nya sama dengan 2. Nah, jelas bahwa bagian real lambda 34 dan bagian real dari lambda 5 memiliki bagian real positif. Sehingga hasil ini telah sesuai dengan hasil analisis Table-Raut. Nah, selanjutnya kasus khusus. Jadi selanjutnya kita membahas kasus khusus. Bagaimana kasus khususnya kita lihat di sini. Jadi misalkan diberikan polinom lambda pangkat 4 tambah lambda pangkat 3 tambah 6 lambda kuadrat tambah 6 lambda tambah 7. Nah, selanjutnya kita susun Table-Raut-nya seperti ini. Ini 1, kemudian di sini 1. Nah, ini 6, di sini 6, kemudian 7 dan 0, 0, 0. Nah, selanjutnya kita hitung. Jadi polanya sama dengan yang tadi. 6. Jadi polanya sama dengan yang contoh-contoh sebelumnya. 6. Kemudian ini 1 per 1 dikali 6. Hasilnya adalah 0. Jadi Anda bisa lihat di sini. Kenapa dia merupakan kasus khusus? Karena kolom pertamanya ada entry 0. Jadi ada entry 0. Ingat, kalau ada entry 0, jadi sini ada entry 0, kita ganti 0 tersebut dengan epsilon lebih besar dari 0 yang nilainya sangat kecil. Dengan demikian, tabel 10 dapat menjadi seperti ini. Nah, seperti ini hasilnya. Nah, selanjutnya ini, jadi di sini diisi epsilon. 0 tadi diganti dengan epsilon. Kemudian ini, polanya ini, 7 dikurang 1 per 1 dikali 0. Hasilnya adalah 7. Nah, dengan dapat di sini 0. Nah, selanjutnya kita tulis, kita hitung selanjutnya sama dengan pola yang tadi. Anda bisa lihat di sini. Jadi polanya. Jadi ini pasti nilainya lebih kecil dari 0. Jadi ini lebih kecil dari 0. Kenapa? Karena di sini pembaginya adalah epsilon yang nilainya sangat kecil. Sehingga pasti suku minusnya sangat besar dibandingkan angka 6. Makanya di sini disimpulkan dia kurang dari 0. Selanjutnya kita hitung suku-suku selanjutnya di sini dengan menggunakan pola yang sama dan rumus yang sama dengan tadi. Hasil akhirnya seperti ini. Sehingga dapat disimpulkan sini positif, 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 negatif, dan positif. Ada 2 kali perubahan tanda. Sehingga kesimpulannya adalah terdapat 2 nilai eigen yang memiliki bagian real positif. Anda bisa lihat di sini, lambda 12-nya adalah minus 0,6454 tambah 0,9965i, sedangkan lambda 34-nya adalah 0,1454 plus minus 2,2242i. Nah, dari sini terlihat bahwa 2 nilai eigennya memiliki bagian real positif, yaitu bagian real dari nilai eigen 3 dan nilai eigen keempat. Hasil ini telah sesuai dengan Table-Raut. Oke, terima kasih. Jadi ini materi terakhir untuk video kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.